gini. Ini harus cantolannya itu harus kita buka sedikit kayak gini pengaitnya. Kita masukin pas yang ada lekuan kotak ini ya. Kita masukin aja ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Berjumpa lagi dengan channel Rompeng Firmawan. Bagaimana kabarnya semua? Saya doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Ini langsung aja ya, pada video kali ini saya mau berbagi video tutorial singkat cara memperbaiki rumah sekring yang melepuh atau biasanya sekring itu panas melepuh gitu ya. Biarpun itu tidak ada terjadi konsleting, kadang-kadang itu rumah sekring bisa juga melepuh dan atau meleleh ya. Ini contohnya. Ini sudah melepuh dan ini sudah saya korek-korek, saya bersihkan. Ini kebetulan rumah sekring yang biasa yang tidak pakai keramik di dalamnya ya, tapi itu tidak masalah ya. Yang penting nanti masuknya sekring di sekun yang ada di dalam boxnya ini presisi, dan kabelnya kita solder nanti biar lebih mantap lagi ya. Nah, ini contoh rumah sekring yang sudah rusak atau sudah meleleh ya. Ini kita bersihkan aja. Tapi sebelumnya kita lepas dulu sekun yang ada di dalamnya ini ya, dengan cara kita menggunakan obeng kecil. Ini saya contohkan ini sebagai yang sekun yang mau saya pasang rencananya. Ini kan ada pengaitnya kayak gini. Ini pengaitnya ada di sebelah sini. Di sini di lubang ini ada kotak kecil. Ini kita congkel aja pakai obeng kecil sebesar ini ya. Kalau yang segini biasanya tidak muat, pakai obeng kecil ukuran ini. Dengan cara kita congkel, kita rapetin bagian pengaitnya ini. Ini sudah, nah ada bunyi cetik, ini sudah lurus, ini sudah sudah merapat di sekunnya, jahitannya atau cantolannya. Baru kita tarik bagian ini. Nah, kadang agak susah juga ya melepasinya ya, perlu berhati-hati juga karena obeng kecil kayak gini runcing, dan waktu penyongkelan ini harus berhati-hati juga ya. Nah, dan alat yang kita siapkan, kita cuman membutuhkan 2 sekun kabel ini ya, karena sekring sendiri nanti duduknya di sekun sini. Ini nancap ke sini, nanti posisinya kayak gini. Nah, nanti dia nancap di sekun ini ya. Kita siapin 2 sekun kabel sama kabel bekas yang masih bagus. Ada dua kira-kira aja panjangnya segini juga tidak apa-apa. Terserah, itu sesuai kebutuhan nanti untuk panjang kabelnya ya. Dan tentu saja solder dan juga obeng kecil. Ini soldernya solder gas ya, tidak memakai listrik ya. Pakai solder gas, dan tentu saja ini juga tenolnya juga ya untuk menyolder nanti ya. Dan apabila ada, lebih bagusnya nanti pas penyolderan dikasih minyak solder dulu biar lebih kuat solderannya ya. Ini contoh yang sudah saya solder dan saya pasang sekun kabelnya pada sekunnya, nanti siap dimasukin ke box sekringnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah ini kita pasang sekun kabelnya di sekunnya, posisinya kayak gini. Untuk pemasangan ini untuk pemasangan kabel di sekunnya ada dua opsi ya. Opsi yang pertama caranya kayak gini. Ini bagian yang sudah kita kupas, kita posisikan aja kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tekuk ke belakang, baru kita jepit. Tapi ini untuk disolder ini agak payah ya. Kalau posisi kayak gini, sebaiknya digunakan untuk kabel-kabel kecil yang tanpa disolder ya. Ini biasanya tukang-tukang dinamo pasang kayak gini ya.
Posisinya kita balik terus kita lipat. Dan karena ini kita mau melakukan penyolderan, kita pasang aja kayak gini. Karena ini untuk dilipat kabel sebesar ini agak susah ini ya. Kita siapin aja tang kecil. Nah, kalau sudah kayak gini, kita jepit pakai tang ini. Kira-kira aja jepitnya, jangan terlalu kuat dulu ya. Nah, kalau sudah terjepit kayak gini, kita jepit lagi yang bagian belakang yang untuk mengunci kulit dari kabel. Kita jepit lagi. Setelah ini kita jepit, kita oleskan dulu minyak soldernya di sini ya, biar soldernya lebih lengket lagi. Dan untuk minyak solder bisa kita bikin sendiri kalau tidak mau membeli ya, dari prostek pembersih lantai dicampur dengan isi dalam baterai kecil, baterai ABC, tidak apa-apa ya. Nah, kalau sudah setelah kayak gini baru kita solder. Kita solder bagian ujungnya. Ini langsung lengket ya karena ini pakai minyak solder ya. Untuk penyolderannya jangan terlalu tebal ya, karena nanti kalau terlalu tebal akan susah masukin di box, di dudukan box sekringnya. Kita solder sampai benar-benar rata. Dan ini hasilnya setelah disolder tadi ya. Ini sudah disolder bagian ujung kabelnya, jadi ujung kabel benar-benar lengket sama sekun kabel yang kuningan ini ya. Karena ini kalau ini misal tidak lengket, itu bisa jadi salah satu penyebab nanti sekring panas juga ya, karena tidak presisi. Dan juga bagian ini jangan lupa kita tes dulu pakai sekring yang nanti akan kita pasang ya. Bagian ini kita tes dulu. Ini yang tadi sudah saya jepit, ini presisi. Nah, ini lepas dulu sekringnya. Nah, yang ini masih agak longgar. Lumayan presisi juga. Kalau misal ini agak longgar, kita jepit aja pakai tang kayak gini sedikit. Biar nanti pas sekring dipasang, posisi sekring benar-benar presisi dan tidak longgar. Itu salah satu juga yang bisa menyebabkan dari sekring panas ya, karena tidak kencang ini ngejepitnya. Setelah itu kita siapin rumah sekring bekas yang rusak yang tadi kita siapkan ya. Kita masukin posisinya kayak gini. Ini harus cantolan itu harus kita buka sedikit kayak gini pengaitnya. Kita masukin pas yang ada lekuan kotak ini ya. Kita masukin aja ke dalam. Nah, ini dia sudah masuk. Yang satunya kita masukin lagi berbalik arah pengait atau kancingannya, ini kita masukin ke sini. Nah, ini sudah masuk ya. Ini penampakan. Ini biarpun bukan yang memakai sininya ada keramiknya, tapi asal pemasangan kabel sama posisi masuknya sekring nanti presisi dan kuat, ini insya Allah tidak akan panas lagi ya, tidak menyebabkan dari kabel-kabel panas ya. Tinggal kita masukin sekringnya. Sambil masukin gini, ke sini kita tekan. Bagian kabel bawah kita tekan. Nah, ini sekring benar-benar presisi ya, tidak ada longgar-longgar, tidak ada.
ini jadi lagi, jadi bagus lagi. Jadi tidak perlu kalau membeli yang baru lagi ya. Bisa-bisa toko spare part tidak laku ya kalau tahu video ini ya untuk membeli rumah sekring ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa dipahami ya dan bisa menambah ilmu kita semua. Apa-apa yang rusak tidak harus kita langsung membelinya yang baru. Selagi kita masih bisa memperbaiki, tidak ada salahnya kita coba dengan alat sederhana, pakai kabel bekas, bermodal sekon seharga paling 2 sekitar 3.000, itu sudah jadi lagi ya dan bisa dipakai lagi untuk sekring, keperluan sekring di mobil ya atau di motor. Terima kasih yang sudah menonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.